Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So before we start the video, let's click subscribe. What are you gonna do today? Let's check it out. So guys, how are you today? Hopefully we are very fine. Stay positive and stay healthy, and God always give us the blessing. Amen. So today I'm gonna tell you about the very interesting things. What is that? Ta-da! This book is very interesting, and I have read this book. This book is full of the value, how to become the parents, bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anaknya, terutama untuk yang sudah menjadi orang tua dan yang akan menjadi orang tua. Contohnya saya sendiri yang akan nanti bisa menjadi orang tua, kita bisa belajar dari buku ini. Buku ini dari judulnya saja very interesting, right? The title is Bahagia Mendidik, Mendidik Bahagia. Buku ini ditulis oleh Ida S. Widianti dan diterbitkan di penerbit Argatilanta. Jadi buku ini halamannya berjumlah 171. So guys, saya akan mencoba untuk mereview buku ini berdasarkan dari apa yang saya baca. Jadi saya akan menyampaikan perspektif saya according to this book. So let's start it. Jadi teman-teman, saya akan mencoba mereview atau menceritakan kembali apa yang saya tangkap dari buku ini. Yang pertama adalah bagian pertama, yaitu kekuatan bahasa atau the strengths of language. Jadi di buku ini kita bisa memetik beberapa hikmah atau pelajaran bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara orang tua kepada anaknya. Di sini ada beberapa kisah, saya akan menceritakan kisah tersebut. Kisah yang pertama yaitu ini ada orang tua beserta dengan anaknya. Anaknya yang pertama sudah lumayan gede, sekitar 5 tahun. Kemudian anaknya yang kedua masih baby, masih digendong orang tuanya. Nah, anak ini pada suatu hari anak ini terjatuh. Namun orang tuanya ini tidak memedulikan anak tersebut. Karena mamanya sedang menggendong adiknya atau babynya yang masih kecil. Namun ternyata kelakuan ibunya tersebut yang menyepelekan atau tidak memperdulikan anaknya ternyata sangat membekas di hati anaknya. Jadi anaknya merasa ibunya tidak sayang lagi kepadanya, ibunya tidak peduli lagi kepadanya. Jadi sikapnya pun berubah. Ditanya oleh ibunya, sikapnya berubah. Jadi ibu ini tulus meminta maaf kepada anaknya dengan membawakan atau bunga yang telah dipetik di taman. Dia tulus meminta maaf kepada anaknya sambil mengucapkan kata maaf karena tidak memedulikannya. Apa yang terjadi ketika ibu tersebut tulus meminta maaf kepada anaknya? Anaknya ini pun tersentuh. Ternyata ibu saya masih sayang sama saya, ternyata ibu saya masih memperdulikan saya. Jadi apa yang terjadi, anak ini berulang kali memberikan ibunya bunga. Jadi apa pelajaran yang bisa kita dapatkan ketika orang tua tulus menyayangi anaknya, maka anak tersebut akan melimpahkan rasa kasih sayangnya di luar dari apa yang ibunya lakukan. Nah, itu kisah yang pertama. Kisah kedua yaitu bagaimana kekuatan sang ibu kepada anaknya. Anaknya ini merasa tidak percaya diri, sering diolok-olok oleh temannya, dikatakan jelek, tidak berbakat. Namun pulang dari rumah, si anak ini menceritakan ke ibunya tentang perlakuan temannya yang mengejeknya, yang membuatnya tidak percaya diri. Namun sang ibu memberikan kekuatan penuh kepada anaknya. Sang ibu memberikan kepercayaan diri kepada anaknya. Ibunya berkata bahwa kamu adalah yang terbaik, kita harus mensyukuri apapun yang kita miliki. Ibunya pun berkata bahwa kamu adalah istimewa untuk ibu, kamu yang ibu harapkan, kamu sangat sempurna di mata ibu. Nah, kata-kata sempurna atau kata-kata yang membuat anak ini merasa tersentuh. Dan apa yang terjadi sekarang, kita telah
tahu bersama-sama lagunya Just the Way You Are. Pasti teman-teman juga sudah tahu lagu itu ternyata kisahnya adalah seperti itu. Jadi label atau komunikasi antara orang tua dan anaknya sangat menentukan kelangsungan di masa depan anaknya. Itu kisah yang kedua. Nah, kisah yang ketiga, family label. Family label ini adalah cap orang tua yang diberikan oleh anaknya. Nah, di buku ini ada kisah tentang seorang anak yang sering dikatakan oleh orang tuanya princess, sangat cantik, istimewa, pokoknya anak ini adalah princess. Jadi terbenam di otaknya anak ini bahwa dia itu benar-benar princess karena dari kecil dia sering dikatakan princess oleh orang tuanya. Nah, apa yang terjadi? Anak ini bermain di luar sana dan bertemu dengan orang-orang yang lainnya. Orang-orang lainnya tidak menganggap bahwa anak ini adalah princess. Anak ini orang-orang ini hanya bilang, kamu orang biasa seperti sama kita, tidak bukan putri atau bukan princess. Nah, apa yang terjadi? Anak ini beranggapan bahwa selama ini orang tuanya berbohong kepada anaknya. Jadi family label atau cap kepada anak sangat penting. Jadi untuk orang tua berhati-hati untuk mencap anaknya dengan sebutan apapun, karena ketika cap tersebut di luar ekspektasi, maka anak tersebut akan menjadi memberontak. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari bagian pertama, ketika mungkin Anda juga akan membaca buku ini, kesimpulannya adalah quotes-nya seperti ini. Kata bisa menginspirasi, namun juga bisa melukai. Nah, jadi berkomunikasi atau pemilihan kata yang tepat akan menentukan bagaimana hasilnya ke depan. Apakah maksud dan tujuan kita akan sama yang diterima oleh si pendengar atau si pembicara, seperti saat ini yang dulu quotes-nya atau istilahnya mulutmu adalah harimaumu, sekarang berubah menjadi dengan jarimu adalah harimaumu. Jadi kata sangat berperan penting. Bisa jadi yang kita maksudkan ternyata tidak sampai pada si pembaca atau si pendengar, atau bahkan melenceng, atau bahkan tidak sesuai dan bisa melukai hati orang lain. Itu kisah di part pertama, yaitu kekuatan bahasa. Bisa berakibat positif, bisa berakibat negatif. Jadi kita orang tua harus lebih memilih-milih kata apa yang pantas untuk disampaikan kepada anak. Saya akan mereview atau menyampaikan pendapat saya according to this book di bagian kedua, yaitu membangun kebiasaan atau build the habits. Jadi membangun kebiasaan ini harus kita mulai dari kecil. Nah, seperti contohnya bangun pagi, membangun kejujuran dan kebiasaan. Membiasakan bangun pagi itu ternyata tidak mudah, namun dibutuhkan ketelatenan, kekreativitasan orang tua untuk membangunkan anaknya di waktu pagi. Itu akan menjadi kebiasaan anak-anak dari mulai kecil sampai mereka tumbuh besar nanti. Jadi sang ibu bisa menyampaikan bahwa dari cerita di buku ini, seperti Gagak yang bangun pagi, dia bisa sang ibu menyampaikan bahwa dengan cerita-cerita dongeng, sang ibu menyampaikan bahwa Gagak yang bangun pagi, maka Gagak tersebut akan mendapatkan cacing yang paling gemuk. Jadi maksudnya siapa yang bangun pagi, rezekinya akan lebih banyak, karena rezeki itu dijemput dari waktu pagi sampai mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Seperti pepatah orang tua kita dahulu yang nanti kalau bangun siang rezekinya dipatok ayam. Seperti itulah kira-kira maksudnya. Nah, kisah yang kedua dari membangun kebiasaan yaitu membangun kejujuran. Dari kisah ini terdapat orang tua dan anaknya sedang berjalan di supermarket. Anaknya ini ingin meminta susu, namun orang tuanya malas mengambilkan karena letaknya sudah jauh, tertinggal di belakang. Nah, ketika ada troli orang lain yang ada susunya, karena anak ini sudah menangis,
merengek untuk diambilkan susu, orang tuanya pun melakukan hal yang mungkin orang tuanya tidak sadar bahwa akan menimbulkan efek ke depannya. Jadi orang tuanya ini mengambil susu yang ada di troli orang lain untuk diberikan kepada anaknya sendiri yang disuruh untuk mengambil troli tersebut karena tidak ada orang yang melihat. Jadi hikmahnya adalah apapun yang orang tua lakukan yang mungkin mereka tidak sadar akan berdampak negatif atau positif ke depannya, itu akan sangat berpengaruh pada kebiasaan atau kejujuran anak tersebut. Nah, kisah yang ketiga dari membangun kebiasaan ini menurut saya sangat bagus. Misalnya kisah ini menceritakan sebuah pohon, judulnya Pohon Kebaikan. Jadi pohon ini kita lihat dia tumbuh, tapi mungkin pohon ini kita tidak secara kasat mata kita tidak melihat manfaat dari pohon ini. Namun ketika pohon ini tumbuh, ketika hujan, ada berapa banyak orang yang berteduh. Bayangkan kalau hujan ada 50 orang yang berteduh setiap hari. Jadi manfaat pohon ini sangat luar biasa untuk kehidupannya. Meski secara kasat mata tidak terlihat, namun berkat pohon ini akan memancarkan manfaat yang sangat luar biasa. Begitu pula dengan anak-anak kita yang kita didik untuk bisa berbagi, untuk bisa sharing, untuk bisa berbuat kebaikan kepada orang-orang lain, teman-teman, seperti teman-teman bermainnya. Nah, menurut saya kesimpulannya dari kebiasaan, dari membangun kebiasaan atau build the habits, yaitu jangan memudahkan anak-anak pada kehidupan hari ini untuk nantinya menyulitkan anak-anak di kemudian hari. Jangan memudahkan kehidupan anak pada hari ini untuk menyulitkannya di kehidupan kemudian hari. Nah, sekarang di bagian ketiga, tepat ketiga, yaitu memetik hikmah. Nah, setelah saya membaca bagian ketiga dari memetik hikmah, ada banyak kisah-kisah yang sangat menginspirasi yang bisa membuat kita realize bahwa apapun ujiannya, apapun cobaannya, semua itu pasti kita akan bisa yakini jika kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Seperti salah satu surah Inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, di dalam buku ini ada diceritakan mengenai tentang ibu yang cemas, yang mungkin sering kita dengar kisahnya, yaitu tentang Siti Hajar dengan anaknya yang Siti Hajar yang ditinggal oleh suaminya ketika anaknya masih kecil yang ingin minum susu, namun Siti Hajar ternyata ASINya telah kering dan Siti Hajar tidak berputus asa untuk tetap mencari air. Dia pun berlari dari Marwah ke Safa tapi tidak menemukan air. Ternyata berkat pertolongan Allah dan berkat keteguhan dan kekuatan Siti Hajar yang terus yakin dan tidak putus asa, Allah pun memberikan pertolongan dengan memancarkan air yang kita pun sering atau sangat ingin meminumnya, yaitu air Zam-Zam, dimana bukan di Safa, bukan di Marwah, melainkan di dekat kaki sang anaknya. Masya Allah ya. Jadi hikmahnya ya, kita berserah, jangan putus asa, kita tetap yakin akan pertolongan Allah, karena Allah sudah menjanjikan inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini ada, mungkin setiap orang tua yang melahirkan mungkin ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, sehingga serta-merta orang tua ini mendikta anaknya bahwa kamu akan seperti ini, nanti kamu ambil jurusan ini untuk kerja, untuk begini dan lain sebagainya, tanpa mempertimbangkan pendapat dari anaknya. Nah, setiap orang tua mempunyai pikiran sendiri untuk anaknya, tetapi manusia harus mencari tahu untuk apa anak ini dilahirkan. Nah, dalam kisah ini ada terdapat satu keluarga, orang tua dengan ketiga putri-putrinya. Putri dan putranya yang pertama dan kedua itu sukses, sangat sempurna, berprestasi karena telah
digenjot orang tuanya untuk berprestasi di bidang akademik itu sangat tinggi nilai-nilainya. Nah, ketika lahir anaknya yang ketiga, ternyata kadarullah anaknya yang ketiga menyandang predikat berkebutuhan khusus atau autis. Nah, apa yang terjadi dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tua ini, mungkin saja kedua orang tua ini bisa memberontak karena dengan kesempurnaan keluarganya yang selama ini pasangan suami istri ini bekerja sukses, anaknya pun juga yang dua berprestasi. Nah, ternyata kedua orang tuanya ini malah bersyukur tentang kehadiran anaknya yang autis ini, karena menurutnya anak autis ini memberikan lampu merah kepada orang tuanya untuk tetap menjaga atau tetap berhati lembut untuk tidak serakah, tidak sombong karena prestasi yang dimilikinya. Jadi anak ini menjadi benteng yang kuat untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya tetap bersyukur atas kehadiran anaknya. Jadi pelajarannya ya, apapun kondisinya, mungkin anak itu memang dilahirkan untuk menjadi obat atau menjadi benteng untuk kita. Jadi anak ini tidak dilahirkan tanpa tujuan apapun. So guys, itulah hasil review saya dari buku ini, Bahagia Mendidik, Mendidik Bahagia. Jadi untuk kita para orang tua atau untuk kita yang akan menjadi orang tua, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih berbahagia. Jadi untuk mendidik anaknya berbahagia sajalah untuk mendidik anaknya, karena apa yang dirasakan oleh orang tua itu pula yang akan dirasakan oleh anaknya. Jadi ketika ibunya atau orang tuanya bahagia, anaknya pun akan bahagia. Ketika ibunya sedang marah, anaknya pun akan merasakan kemarahan tersebut. Begitu pula apapun kebiasaan yang dididik oleh orang tua, anaknya akan tumbuh seperti itu. Seperti contoh pepatah bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu anak-anak akan mencerminkan dari kebiasaan-kebiasaan orang tua. Jadi orang tua berhati-hati untuk memberikan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku di depan anaknya. Nah, untuk hikmah ya, semua kehidupan adalah ujian. Jadi kita harus tetap berusaha, tetap berikhtiar untuk menjaga kehidupan kita menjadi lebih baik. Ingat, setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi itu saja hasil review saya hari ini mengenai buku Bahagia Mendidik, Mendidik Bahagia. Semoga kita bisa mendapat advice dari buku ini, and kita bisa belajar banyak dari buku ini. So guys, setelah dari hasil review dari buku Mendidik Bahagia, Bahagia Mendidik dari saya sendiri, so before we end the video, don't forget to subscribe, like, and comment di bawah ini. Dan thank you very much for watching.